Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 materi tentang psikologi konsumen. Yang pertama ada konsumen, yang kedua ada pemasaran, dan yang ketiga ada teknologi. Yang pertama kita lihat tentang konsumen. Semua pihak yang memakai atau menggunakan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen, barang atau jasa tersebut digunakan baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, tanpa menjual kembali barang atau jasa tersebut. Ciri-ciri konsumen. Yang pertama, konsumen membeli dan menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih memberikan kegunaan optimal bagi dirinya. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Yang keempat, konsumen membeli barang yang harganya sesuai. Selanjutnya ada jenis-jenis konsumen. Adapun terdapat 2 jenis konsumen antara lain. Yang pertama, konsumen perorangan atau personal consumer. Yang pertama yaitu konsumen perorangan. Jenis konsumen ini membeli atau memakai suatu produk baik barang maupun jasa untuk keperluan diri mereka sendiri. Yang kedua ada konsumen organisasi. Sedangkan konsumen organisasi yaitu konsumen yang membeli atau memakai sesuatu produk baik barang maupun jasa untuk keperluan operasional dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada peran konsumen. Yang pertama ada konsumen berperan sebagai pengguna dari barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh pihak produsen. Yang kedua, konsumen berperan sebagai motivator bagi suatu perusahaan. Karena semakin banyak barang atau jasa yang digunakan konsumen, maka motivasi produsen dalam memproduksi barang atau jasa akan semakin tinggi. Yang ketiga ada konsumen berperan penting dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional suatu negara. Selanjutnya ada pengertian pemasaran. Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Selanjutnya ada fungsi pemasaran. Yang pertama, pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasaran harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan, sehingga bisa lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Yang kedua ada riset. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran, usia, jenis, kelamin, kebutuhan sehingga keinginan dan lain sebagainya. Nantinya produk yang diproduksi bisa disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan target pasarnya. Selanjutnya ada distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Selain itu juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Sebagai pemasar juga harus merencanakan segala sesuatunya sebagai armada keuangan dalam proses distribusi. Yang keempat ada layanan pernajual.
Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk, misalnya seperti produk mesin. Pelanggan mungkin akan merasa seperti kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugas pemasar memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pemasaran. Yang pertama ada branding. Produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek. Untuk dikenal, branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Branding seringkali menyertakan nama, slogan, dan logo. Yang kedua ada iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Pemasaran ke pelanggan sangat potensi ketika menggunakan radio, karena pendengaran radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Selain itu juga bisa menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara luas. Yang ketiga ada multi-level marketing. Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang yang dimana perusahaan merekrut dan menjual produknya. Multi-level marketing juga disebut network marketing karena tenaga penjualan mendapat komisi dan produk yang mereka jual serta komisi penjualan dan jaringannya. Yang keempat ada internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati hampir semua orang yang pasti menggunakan internet, sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan email, website, atau iklan. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyediaan jasa iklan yang memiliki fitur ini. Selanjutnya yaitu pengertian teknologi. Teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Teknologi berasal dari kata teknologia, dalam bahasa Yunani. Tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Pada awalnya, maka teknologi terbatas pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Seiring berjalannya waktu, makna teknologi mengalami perluasan. Ia tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga benda tak berwujud, semisalnya perangkat lunak, metode pembelajaran, metode bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. Manusia menggunakan teknologi dalam bidang komunikasi, pembelajaran, transportasi, bisnis, manufaktur, pengamanan, data, dan lain sebagainya. Definisi teknologi luas. Setiap orang mempunyai cara sendiri memahami maknanya. Selanjutnya ada sejarah singkat perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu masa prasejarah. Pada masa prasejarah ini, teknologi yang digunakan terbentuk dari batu, perunggu, dan besi. Teknologi yang digunakan di zaman prasejarah contohnya adalah pedang, kapak genggam, dan bejana perunggu. Yang kedua itu teknologi zaman kuno. Pada masa itu, teknologi sudah berkembang ke arah konstruksi maritim, pertanian, dan alat-alat tulis. Manusia sudah menggunakan bagaimana membangun sebuah konstruksi bangunan sampai pada tahap yang rumit. Contohnya piramida, kapal, mercusuar, dan jam matahari. Yang ketiga ada teknologi abad pertengahan hingga era modern. Pada masa ini, teknologi yang digunakan sudah mulai mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai penemuan seperti di bidang astronomi, medis, matematika, militer, hingga ilmu kartografi. Contohnya,
busur silang, mesin cetak, aljabar, dan navigasi. Selanjutnya ada teknologi era revolusi industri. Perkembangan teknologi mulai terlihat semakin jelas di masa ini. Berbagai jenis mesin berhasil dibuat yang kemudian menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Masa ini adalah cikal bakal perkembangan teknologi di masa kini. Contohnya mobil generasi awal, telegraf, telepon, mesin tenun, mesin uap, dan sepeda. Yang kelima ada teknologi di abad 20. Pada masa ini, Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan. Teknologi dalam bidang lain pun berkembang pesat. Dalam bidang militer, bom atom berhasil diciptakan. Transistor yang menjadi cikal bakal ukuran komputer kecil seperti sekarang ini yang ditemukan. Pada akhir abad ini internet mulai diperkenalkan untuk umum dan komersial. Contohnya teknologi lain abad 20 yaitu kulkas, teknologi vaksinasi, vakum, microwave. Selanjutnya ada jenis-jenis teknologi. Yang pertama ada teknologi dalam bidang ekonomi. Kemajuan teknologi di bidang ekonomi ini berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan. Jika dahulu yang melakukan transaksi secara real atau nyata atau berhadapan antara pembeli dan penjual, masa kini beralih menjadi online. Selain itu, sistem keuangan juga bisa berubah menjadi e-money. Yang kedua ada teknologi pangan. Sistem pertanian yang ada saat ini tentunya berbeda dengan sistem pertanian pada zaman dahulu, mulai dari bibir, sistem tanam, serta teknik penanamannya. Yang ketiga ada teknologi informasi. Kemajuan informasi ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan informasi melalui internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada. Yang keempat ada teknologi komunikasi. Kemajuan komunikasi ini ditandai dengan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Yang kelima, teknologi transportasi. Salah satu kemajuan dalam bidang transportasi ini adalah adanya berbagai macam alat transportasi modern yang mempermudah seseorang untuk mengangkut barang atau bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Teknologi medis. Salah satu kemajuan dalam dunia medis ini adalah ditemukannya berbagai macam vaksin guna mencegah berbagai macam penyakit berbahaya. Yang ketujuh ada teknologi pendidikan. Adapun teknologi yang turut berkembang dalam dunia pendidikan adalah berkembangnya sistem pendidikan jadi lebih baik. Tenaga pendidikan serta murid mudah memahami berbagai pelajaran yang diberikan dan lain sebagainya. Audio Jungle.